Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Tadi sudah ada 3 pemateri, jadi saya melanjutkan. Dan Bapak Ibu jangan terlalu tegang. Kita akan melakukan ice breaking ya. Oke, nanti saya tunjukkan gimana caranya. Bapak Ibu boleh berdiri. Ini yang disampaikan materi oleh Ayu tadi. Ya, caranya begini Bapak dan Ibu, ada huruf W, tangan Bapak Ibu seperti W, O, W, wow, paham ya? Oke Bapak dan Ibu, W, O, W, A, lompat ini, iya. Sudah bisa kita mulai? 1, 2, 3, W, O, W. Oh, wow. Kurang semangat nih. Udah lapar ya? Bentar lagi. Hanya 15 menit. Ulang lagi. W, O, W. Wow. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih kesempatannya juga yang diberikan kepada saya. Sama halnya dengan Bu Ayu juga. Waktu pertama ini gimana sih pembelajaran dalam ini? Oh, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu masih semangat? Semangat. Ya, untuk merilekskan ya, saya akan ice breaking ya. Bapak dan Ibu hanya saya kan dari sini. Kalau saya bilang W tangannya begini ya Bapak dan Ibu dikembangkan. Ini W. Kemudian kalau O di atas kepala. O balik lagi. Oke bisa? Baiknya dulu atau berdiri? Berdiri. Yuk. Masih semangat. 1, 2, 3. W O W. Sekali lagi. W O W. Wow, tepuk tangan buat kita semua. Iya. Bapak dan Ibu, giliran saya. Sudah ada 3 pemateri. Pembelajaran mendalam ini saya topiknya, perkenalkan saya Bu. Perkenalkan, sudah kenal kan? Bagaimana dengan suara saya di sana? Ya, inilah saya ya. Oke, lanjutkan. Di saya mengenai pengalaman belajar. Tadi sudah disinggung di awal oleh Bapak Katmadi. Sekarang saya akan terima dari sana. Ya. Ibu Bapak lihat pengalaman belajar itu ada 3. Yang pertama memahami, yang kedua 3. Oke. Mulai. Bapak dan Ibu, giliran saya di sini menampilkan materi pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu ada 3. Yang pertama memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Apa itu memahami? Ya, Bapak dan Ibu, pengalaman belajar tentang memahami yaitu pengetahuan esensial. Ya, saya kemari. Yaitu pengetahuan dasar yang fundamental. Apa sih itu fundamental? Yang dasar, yang awal, ya. Dalam suatu bidang ataupun disiplin ilmu yang harus dipahami dan dikuasai untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Contohnya bahasa, seperti kita, kosakata apa yang kita kuasai. Kemudian apa lagi? Pengetahuan aplikatif, ya. Saya rasa aplikasinya hampir sama ya Bapak dan Ibu. Apa sih maksudnya itu Bapak dan Ibu? Si lapar ya? Ada lapar? Baiklah saya terangkan. Pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep, teori, keterampilan dalam situasi nyata. Pengetahuan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
atau menciptakan sesuatu yang berdampak. Contohnya apa ya? Contohnya bahasa. Bagaimana memahami dan menggunakan keterampilan menulis dalam membuat laporan ataupun presentasi. Kita lihat pengetahuan nilai dan karakternya, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika budaya, dan kemanusiaan yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang. Contohnya, bahasa juga memahami cara menggunakan bahasa untuk membangun hubungan baik, menghindari konflik, serta menunjukkan empati ataupun kepedulian. Lihat, itulah tadi mengaplikasi. Kita masuk ranah yang kedua, yaitu yang kedua mengaplikasi pendalaman pengetahuan, memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru, pengalaman lain atau bidang ilmu yang berbeda. Bagaimana sih karakteristiknya? Karakteristiknya adalah menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, kemudian yang terakhir berpikir kritis untuk mencari solusi yang inovatif. Apa saja contohnya yang kita hadapi ketika kita bertemu dengan murid-murid kita? Lihat, peserta didik mampu memahami bentuk umum persamaan linear. Ini contohnya mungkin ada di bidang studi matematika, ya. Pendalaman pengetahuannya bagaimana? Peserta didik menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan, seperti menghitung keuntungan bisnis ataupun menentukan. Baiklah, yang ketiga, merefleksi. Bapak dan Ibu, biasanya ini kita lakukan setelah selesai kita dalam pembelajaran. Bagaimana sih perasaan anak-anak kita itu? Apakah dianya senang ketika kita di dalam? Apakah dia merasa marah? Apakah dia merasa gondok? Bisa kita buat itu nanti mungkin ada tabel refleksi dengan emotikon yang kita buat. Baiklah Bapak dan Ibu, bagaimana ini merefleksi, yaitu regulasi diri. Individu mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu dalam konteks pendidikan. Lihat, regulasi diri sangat penting bagi peserta didik. Untuk apa? Untuk mengelola proses belajar mereka secara mandiri. Berarti ini untuk anak didik yang sangat penting. Apa sih ciri-cirinya? Memotivasi diri sendiri untuk terus belajar, bagaimana cara belajar, kemudian bagaimana refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, evaluasi dirinya, kemudian menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran. Apa sih meregulasi emosi dalam pembelajaran? Contohnya bagaimana Bapak dan Ibu? Contohnya menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh. Kemudian apa lagi? Peserta didik dapat membuat ringkasan materi. Peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan dan stres. Bapak dan Ibu tidak usah bingung bagaimana caranya kita mengetahui pembelajaran mendalam itu. Pembelajaran mendalam itu ada rumusnya. Yang pertama adalah 8 lulusan, 8 profil lulusan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu yang pertama itu apa? Profil lulusan itu yang disampaikan Pak Karmadi tadi. Ayo Bapak dan Ibu, yang pertama apa? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini kesimpulan dari materi-materi yang di awal ya Bapak dan Ibu. Biar gampang, apa sih itu? Rumusnya apa saja? 8, 3, 3, 4. Yang pertama 8, yaitu 1.
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Yang kedelapan, komunikasi. Itu 8. Kemudian ada 3 prinsip pembelajaran. Yang pertama, berkesadaran. Yang kedua, bermakna. Yang ketiga, menggembirakan. Oke, kita masuk 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Yang terakhir, keempat, kerangka pembelajaran, yaitu praktik pedagogis. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan digital. Jadi Bapak dan Ibu, itulah yang kami pelajarin, yang kami tularkan kepada Bapak dan Ibu. Kami tidak mengajari limau berduri, ya. Kita sama-sama belajar di sini. Kami juga waktu pertama ketika masuk, apa sih ini ya? Cuma ngotot datang gitu, tidak tahu. Jadi proses belajar itu adalah ketika kita mengajar. Seperti ini. Oh ini ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Nanti selanjutnya juga kami akan bentuk kelompok-kelompok yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Ada humaniora, ada produktif, satu lagi bahasa. Ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, itulah penampilan kami tadi yang kami tularkan kepada Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa mengaplikasikannya nanti di RPP kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah.